Selamat siang teman-teman. Selamat siang, Bu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Bisa aja, Bu. Lagi flu, Bu. Baik, Bu. Ya begitulah, Bu. Lagi nggak enak badan, Bu. Oke, ada berbagai situasi ya yang teman-teman alami saat ini. Ada yang sedang sakit atau tidak enak badan, ada yang baik-baik saja, dan juga ada yang biasa saja. Nah, Ibu berharap teman-teman yang tadi sedang tidak enak badan, sedang flu bisa segera pulih. Begitu ya teman-teman? Oke, dalam pertemuan hari ini kita akan melanjutkan proses konseling kita. Nah, sebelumnya apakah posisi duduk teman-teman sudah nyaman? Sudah, Bu. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut dan lebih dalam, mari kita buka pertemuan kita dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Cukup? Oke. Ibu mengucapkan terima kasih ya teman-teman atas kehadiran kalian dalam proses konseling kita hari ini. Ibu sangat senang bisa bertemu dan berkumpul kembali dengan kalian. Nah, teman-teman, coba kalian perhatikan teman-teman di samping kiri dan kanannya. Apakah semuanya hari ini hadir? Hadir, Bu. Hadir semua dong, Bu. Kita kan sudah kompak. Oke, keren sekali ya teman-teman. Ibu harap semangat kalian ini bisa menjadi kekuatan bagi kita bersama dalam proses penyelesaian masalah kita. Nah, Ibu juga mau bertanya nih teman-teman. Kan kemarin kita sudah melakukan proses konseling. Nah, bagaimana perasaan teman-teman setelah melakukan proses konseling? Siapa yang mau mulainya? Saya, Bu, Oke, silakan Adrian. setelah mengikuti sesi konseling minggu lalu, saya merasa kalau saya tidak sendiri, Bu, dan punya teman untuk berbagi itu. Oke, terima kasih Adrian. Saya, Bu. Silakan Deto. Kalau saya sama seperti Adrian, Bu. Saya merasa lega sekarang. Oke. Saya, Bu. Kalau saya jadi sadar, ternyata ada teman-teman yang memiliki permasalahan yang sama seperti saya. Jadi saya nggak merasa sendiri lagi, Bu. Sama, Bu. Saya juga yang dulunya merasa sendiri, sekarang jadi merasa punya teman untuk berbagi, Bu. Iya, bener banget, Bu. Melalui proses konseling kemarin, saya sedikit termotivasi karena ternyata ada fasenya kita merasakan kehilangan minat dalam belajar. Oke, terima kasih ya teman-teman telah berbagi. Lalu bagaimana dengan Tony? Apa yang kamu rasakan? Saya sama seperti teman-teman yang lain, Bu. Saya merasa lebih lega dan tidak sendirian dalam mengalami masalah ini. Saya melihat ada harapan untuk bisa menemukan niat saya dalam belajar, Bu. Oke, terima kasih Tony. Nah, teman-teman, dalam proses konseling kita minggu lalu, Ibu sangat senang ya bisa mendengar bahwa kalian ada perasaan yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah, ya teman-teman juga perlu, Ibu akan mengingatkan kembali bahwa di pertemuan minggu lalu kita sudah saling berkenalan, sudah berbagi nih sejak kapan kita mengalami demotivasi, dan juga sudah menyampaikan alasan kita mengalami demotivasi. Terlebih, kita juga sudah membangun kesepakatan bersama, aturan tentang proses konseling ini, baik hari ini maupun dalam konseling yang akan datang. Teman-teman, dalam proses konseling kita hari ini, kita akan lebih fokus dan lebih dalam untuk berbagi tentang pikiran, perasaan, dan perilaku kita. Nanti teman-teman masing-masing boleh berbagi, boleh memberikan tanggapan kepada teman-teman yang satu dengan yang lainnya. Dan tentu tanggapan itu harus sifatnya membangun ya teman-teman, dan tidak menghakimi. Oke, begitu. Apakah dipahami? Dapat dipahami. Sudah paham. Oke, siapakah yang ingin berbagi, teman-teman? Ada Saya, yang Bu. mau? Oke, silakan Vanessa. Begini, Bu, saya kehilangan motivasi dalam belajar karena belakangan ini saya tersadar bahwa mata pelajaran yang di sekolah itu tidak ada yang mendukung cita-cita saya, Bu. Jadi saya merasa pembelajaran di sekolah itu hanya membuang waktu yang sia-sia. Kalau boleh tahu, emangnya cita-cita kamu apa, Mes? Bukannya desainer ya? Iya bener, Mar, aku mau menjadi desainer sama yang kayak aku sampaikan di minggu lalu. Tapi bukannya menjadi seorang desainer itu butuh mata pelajaran matematika ya? Yang kita pelajari di kelas juga kan? Kan juga perlu membuat pola tertentu buat dipakai baju, buat pakai penggaris dan perhitungannya. Iya, benar yang disampaikan oleh Helen. Kan untuk membuat baju, kita harus bisa menghitung. Iya sih teman-teman,
Tapi itu kan tidak spesifik itu belajarnya, makanya aku jadi malas belajar karena tidak membentuk keterampilan aku gitu. Oke, baik Vanes. Jadi Vanes merasa pelajaran di sekolah itu tidak ada yang mendukung cita-cita Vanes menjadi seorang desainer, sehingga Vanes tidak termotivasi dalam belajar, begitu? Iya Bu, benar. Oke, nah tadi Helen juga menyampaikan kalau untuk menjadi seorang desainer, mata pelajaran di sekolah seperti matematika dan juga sains itu bisa berpengaruh. Coba Helen ceritakan lebih lanjut. Kalau saya sih melihat orang tua saya sering mendesain baju pengantin, Bu. Nah, mereka tuh tetap menggunakan perhitungan matematika, pembelajaran sains untuk menentukan pola dan bahan pakaian. Jadi, saya merasa tuh kurang tepat ya jika Vanes bilang pelajaran di sekolah itu tidak mendukung minatnya. Oke, bagaimana dengan Vanes? Apa kamu keberatan atau punya tanggapan yang lain? Benar juga sih Lan. Nanti aku mau sharing nih sama kamu tentang hal itu biar punya gambaran. Oke, baik ya Helen dan Vanes. Nanti kalian bisa saling sharing nih di dalam kelompok-kelompok kecil. Oke, lalu bagaimana dengan teman-teman yang lain? Saya Bu, Silakan Maria. kalau saya tuh terisolasi dari lingkungan kelas saya Bu. Bahkan guru dan teman-teman saya pun tidak mendukung saya Bu. Akhirnya saya tidak percaya diri di kelas Bu. Dan situasi inilah yang membuat motivasi belajar saya menurun Bu. Alhasil nilai saya pun anjlok juga Bu. Kok kita sama sih, Mar? Aku juga nggak percaya diri di kelas karena teman-temanku tuh pada pinter semua. Aku jadi takut untuk berpartisipasi dalam kegiatan kelas dan nggak semangat. Nilaiku juga jadi turun banget nih. Ya kan Len, sulit banget menjadi orang yang nggak percaya diri ini. Kita jadi nggak bisa tampil optimal di kelas. Bener, Mar. Rugi deh jadinya. Oke, Helen dan Maria, tampaknya lingkungan kelas yang kurang baik membuat kalian kehilangan motivasi dalam belajar dan juga tidak percaya diri. Benar begitu? Bener, Bu. Benar Bu. Oke, bagaimana dengan Tony? Sepertinya ada yang ingin disampaikan. Bagi saya mata pelajaran sains itu susah banget Bu. Penjelasan gurunya juga sulit untuk saya mengerti. Kadang pelajarannya terasa monoton dan tidak ada yang membuat saya jadi tertarik belajar Bu. Alhasil saya pun kehilangan semangat belajar dan nilai saya jelek Bu. Ya Tony, benar sekali. Memang penjelasan pembelajaran itu monoton banget. Aku pun merasa jenuh dan kehilangan semangat karena itu. Padahal kan ini penting banget buat kita menuju persiapan kelas 12 dan pendaftaran perguruan tinggi. Iya Dri, jadi wajar banget lah kita kehilangan semangat. Oke, baik Tony dan juga Adrian, terima kasih telah berbagi. Di sini Ibu melihat bahwa Tony dan juga Adrian mengalami kesulitan ya dalam mengikuti pembelajaran. Dan ini membuat kalian akhirnya kehilangan motivasi dalam belajar, begitu? Benar Ya, Bu. benar. Oh iya, kamu gimana Det? Kita mau dengar nih cerita kamu. Iya, Dad. Kalau aku tuh nggak niat belajar karena ada masalah keluarga yang mengganggu banget. Orang tuaku sering banget bertengkar dan hal ini menjadi pikiranku. Aku nggak mood mengikuti pelajaran dan nilaiku semuanya turun secara drastis Bu. Padahal kan pembelajaran semester ini penting banget. Oke, baik. Terima kasih ya Deka telah berbagi. Nah, tadi setelah kalian mengungkapkan permasalahan kalian, di sini Ibu melihat bahwa setiap kalian itu memiliki permasalahan yang unik dan juga berbeda-beda. Tadi ada Vanes yang merasa bahwa pembelajaran di sekolah itu tidak mendukung minatnya sebagai desainer. Juga ada Maria dan Helen yang merasa bahwa lingkungan kelas dan juga gurunya tidak mendukung sehingga tidak percaya diri. Dan ada juga tadi Adrian dan Tony yang merasa bahwa pembelajaran itu monoton, tidak menarik sehingga kalian kehilangan motivasi. Nah, namun di sini Ibu bisa mengidentifikasi atau Ibu bisa melihat bahwa teman-teman itu sebenarnya memiliki keinginan untuk memiliki prestasi yang lebih baik. Begitu ya teman-teman. Dan sekarang mari kita lihat lebih dalam. Sebenarnya apa sih yang menjadi keinginan teman-teman semua? Siapa yang ingin berbagi? Saya Bu. Silakan Deta. Kalau saya ingin bisa mengelola hati dan pikiran saya untuk belajar Bu. Sehingga sekalipun saya dihadapkan dengan masalah keluarga, saya bisa tetap fokus.
Karena bagi saya belajar itu menjadi hal yang sangat penting. Saya Bu, Silakan Tommy. kalau saya ingin bisa menemukan cara belajar yang efektif dalam hal sains Bu, apalagi kan saya butuh sekali nilai ini untuk nanti ujian sekolah Bu, sehingga tidak kehilangan semangat belajar gitu Bu. Saya, Bu, kalau saya ingin lebih percaya diri dan tidak mudah terbawa arus suasana kelas, Bu. Belajar untuk menghargai diri saya sendiri sehingga saya bisa mendapat prestasi yang lebih baik, Bu. Saya Bu, Iya, Hana. kalau saya ingin lebih bisa percaya diri sih Bu, dan tidak mudah membandingkan diri saya dengan teman-teman, sehingga saya nggak perlu merasa rendah diri dan takut-takut lagi Bu, dan bisa punya prestasi yang baik juga. Oke, Saya Bu, gimana Adrian? kalau saya juga sama Bu. Saya mau menemukan strategi belajar yang nggak membosankan Bu, sehingga saya nggak malas-malasan belajar Bu. Saya Bu, kalau saya ingin bisa meningkatkan prestasi saya dalam belajar Bu, karena nilai saya jadi anjlok karena merasa pelajaran di sekolah tidak mendukung Bu. Oke, bagus sekali ya teman-teman. Kalian sudah bisa jujur nih tentang apa yang menjadi keinginan kalian. Nah, kalian kan sudah membicarakan soal apa yang kalian inginkan. Tapi mari kita lihat lebih dalam tentang apa yang sudah kalian lakukan untuk mencapai keinginan tersebut. Apakah ada yang ingin berbagi? Saya Bu, Silakan Adrian. sejak ini saya masih hanya menunggu gurunya mengubah materi belajar Bu. Saya juga belum ada niatan untuk mencari cara belajar yang seru dan tidak menutup. Kalau saya juga sama Bu, saya hanya menunggu guru saya untuk menjelaskan lebih baik. Dan juga saya tetap putus asa aja Bu, karena nggak bisa belajar sains dengan baik. Kalau saya sih cuma duduk di belakang kelas sambil tiduran Bu. Saya cuma melamun sambil berharap ada mata pelajaran sekolah dengan unsur seni gitu Bu. Kalau saya juga hanya termenung aja Bu. Saya nggak komunikasikan ke orang tua dan menunggu sambil kepikiran. Dan ya udah, diulang begitu saja Bu. Kalau saya, Bu, saya juga menunggu guru dan teman-teman saya datang mendukung saya supaya saya lebih rajin dalam belajar, Bu. Kalau saya sih juga pasrah aja Bu, kalau saya tuh nggak sepinter teman-teman yang lain. Oke, terima kasih ya teman-teman kalian telah berbagi. Nah, sekali lagi Ibu mengapresiasi bahwa kalian telah jujur nih tentang apa yang sudah kalian lakukan sebenarnya. Nah, di sini kan kalian tadi sudah menyampaikan keinginan dan juga sudah sampaikan apa yang sudah kalian lakukan. Nah, untuk itu agar kita lebih dalam lagi nih membahas terkait pikiran, perasaan dan perilaku teman-teman, maka Ibu meminta bantuan teman-teman untuk berbagi dalam kelompok. Boleh 2 atau 3 orang. Nah, dalam diskusi kelompok kalian nanti, kalian boleh sharing nih, apakah keinginan kalian tersebut bisa dicapai dengan hal yang sudah kalian lakukan. Begitu ya teman-teman, sampai di sini apakah dapat dipahami? Paham Bu. Oke, teman-teman silahkan boleh bergabung ke dalam kelompoknya. Apa ya, rasanya enggak sih. Keinginanku sama yang aku lakuin sekarang tuh kayaknya jauh. Soalnya aku nggak percaya diri juga gimana aku mendapatkan prestasi belajarku ya. Kalau kamu gimana? Iya ya, Kamu suka? Kamu nggak bisa sains, susah. Ini nggak bisa sains nih. aku sih Karena ya karena ada beban orang tua. Kenapa kamu bebannya? Panas gimana? ya gitu aja sih, Bu. Bisa nggak contoh? Iya, soalnya nggak ada yang mendukung sebagai apa ya? Bisa sains. Susah sainsnya, Yang apa? Biologi apa? Pusing banget. ada fisikanya, perhitungannya susah banget. Iya. Baik, apakah diskusinya sudah selesai teman-teman? Sudah Bu. Nah, gimana diskusinya? Apakah berjalan dengan lancar? Lancar Lancar, Bu. Bu. Nah, oke, terima kasih teman-teman. Kalian tadi sudah saling sharing ya dan berdiskusi di kelompok-kelompok kecil. Nah, Ibu mau tahu dong, apa sih hasil diskusi kalian setelah kalian tadi berkumpul bersama teman-teman? Ada yang mau berbagi? Saya Bu, Oke, silakan.
Setelah kami berdiskusi ya Bu dengan teman-teman tadi, saya melihat bahwa sikap saya ini kurang mendukung Bu keinginan saya Bu. Oke, ada merasa sikapnya kurang mendukung. Lalu yang lain? Iya Bu, saya juga merasa begitu. Oke, kami juga seperti itu. Kalau saya sih Bu, saya merasa bahwa saya sepertinya harus mengubah sikap saya. Oke, terima kasih Deva. Setuju, Det. Aku juga merasa begitu. Kalau aku setelah berdiskusi, aku malah jadi kepikiran tentang sikapku itu kurang tepat sih Bu. Iya Mar, aku juga sependapat sama kamu. Oke, terima kasih ya teman-teman. Kalian tadi sudah menyampaikan sedikit nih tentang perasaan kalian setelah mengikuti diskusi. Namun teman-teman, kita sebenarnya perlu lebih mendalami lagi hasil diskusi kita kali ini, karena ini akan menjadi modal dan kekuatan bagi kita untuk bisa bangkit lagi ya, untuk bisa menemukan motivasi kita dalam belajar. Tapi mengingat waktunya juga sekarang sudah mepet teman-teman, dan kita harus mengakhiri konseling ini, apakah teman-teman tidak keberatan kita membahasnya lebih dalam dan lebih detail di minggu depan? Tidak apa-apa Ya, Bu. nggak apa-apa sih Bu. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau begitu sebelum kita akhiri sesi kali ini, Ibu akan menyimpulkan ya, Ibu akan merangkum proses konseling kita hari ini. Nah, tadi kan teman-teman di awal sudah berbagi tentang perasaan kalian nih, gimana setelah mengikuti konseling minggu lalu. Kalian juga sudah saling cerita tentang permasalahan kalian, dan ditemukan nih permasalahan-permasalahan yang sama, seperti Tony dan Adrian punya permasalahan bahwa kalian merasa pelajaran itu monoton dan tidak menarik sehingga kalian kehilangan motivasi. Juga ada Maria dan Helen yang merasa tidak percaya diri karena lingkungan kelasnya nih tidak mendukung. Deta juga ada masalah dalam keluarganya sehingga dia tidak kehilangan motivasi, dan juga Vanes yang merasa bahwa pembelajaran di sekolah itu tidak mendukung tidak mendukung cita-citanya. Nah, dari sini kita udah ketahui nih permasalahan teman-teman apa. Teman-teman juga udah menyimpulkan sebenarnya apa sih yang menjadi keinginan kalian, dan juga sudah jujur nih tentang apa yang sudah kalian lakukan sampai sejauh ini. Kita juga sudah berdiskusi ya teman-teman dalam kelompok-kelompok kecil. Ibu harap diskusi tersebut bisa kalian ingat, bisa kalian catat mungkin, supaya besok kita bisa bahas kembali lebih dalam ya dalam proses konseling minggu depan. Seperti itu teman-teman, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Bu. Oke, maka dari itu sesi konseling kita pada hari ini kita akhiri sampai di sini teman-teman. Kita bertemu minggu depan di jam yang sama, waktu yang sama, di tempat yang sama. Dan ya, hati-hati di jalan. Selamat siang. Helen sih. Coba